Oke, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryan Hakusuma. Saya akan membawakan PPT saya yang mengenai analisa laporan keuangan. Jadi yang pertama kita harus mengetahui itu tujuan laporan keuangan. Jadi laporan keuangan adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan. Jadi laporan keuangan itu merupakan bagian dari proses pelaporan keuangan. Kondisi keuangan suatu perusahaan akan dapat diketahui dari laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan. Jadi laporan keuangan ini terdiri dari neraca, laporan laba rugi, serta laporan keuangan lainnya. Jadi menurut Weigen tahun 2008, FASB menyimpulkan bahwa tujuan-tujuan dari pelaporan keuangan adalah untuk menyediakan informasi yang pertama, berguna bagi mereka yang membuat keputusan investasi dan kredit. Yang kedua, membantu dalam memperkirakan arus kas di masa depan. Yang ketiga, mengidentifikasi sumber daya ekonomi atau aset, klaim atas sumber daya tersebut atau kewajiban, serta perusahaan pada sumber daya dan lain tersebut. Jadi, apa itu tujuan laporan keuangan? Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, tujuan laporan keuangan adalah menyediakan informasi yang menyangkut posisi keuangan, kinerja, serta posisi keuangan suatu perusahaan yang bermanfaat bagi sejumlah besar pemakai dan pengambilan keputusan ekonomi. Sedangkan menurut Fahmi, tujuan keuangan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan dari unsur-unsur laporan keuangan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak lain yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan di samping pihak manajemen perusahaan. Jadi apa-apa saja bentuk laporan keuangan? Yang pertama itu ada neraca. Menurut Harahap, neraca atau daftar neraca disebut juga sebagai laporan posisi keuangan perusahaan. Laporan ini menggambarkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada saat tertentu. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aset kewajiban atau utang dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut atau ekuitas pemilik suatu saat tertentu. Kita lanjut. Menurut Jarwo, mendefinisikan neraca adalah sistematis tentang aktivia atau aset, utang atau liabilitas, dan modal sendiri atau owner's equity dari suatu perusahaan pada tanggal tertentu. Lanjut, yang kedua itu adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan presentasi perusahaan selama jangka waktu tertentu. Tujuannya adalah melaporkan kemampuan perusahaan yang sebenarnya untuk memperoleh laba. Menurut Mahfuz dan Mahmudi, laporan laba rugi atau perhitungan hasil sisa usaha adalah laporan tentang hasil usaha atau operasi perusahaan atau badan lain selama jangka waktu periode akuntansi tertentu, misalnya 1 tahun. Kita lanjut. Menurut Munawir, laporan laba rugi merupakan suatu laporan yang sistematis tentang penghasilan, beban, laba rugi diperoleh oleh suatu perusahaan selama periode tertentu. Walaupun belum ada keseragaman tentang susunan laporan laba rugi bagi tiap-tiap perusahaan. Namun, prinsip yang umumnya diterapkan adalah sebagai berikut, yang mana dapat kita tengok pada slide. Kita lanjut. Yang ketiga yaitu laporan arus. Kas laporan arus, atau laporan perubahan posisi keuangan, menyajikan informasi aliran kas masuk atau keluar bersih pada suatu periode. Hasil dari tiga kegiatan pokok perusahaan adalah operasi, investasi, dan pendanaan. Aliran kas diperlukan terutama untuk mengetahui kemampuan perusahaan yang sebenarnya dalam mengetahui kewajiban-kewajibannya. Berikut adalah ringkasan singkat mengenai faktor-faktor utama yang mempengaruhi saldo perusahaan. Bisa ditengok pada slide. Lalu kita masuk kepada topik selanjutnya, rasio keuangan. Menganalisa laporan keuangan berarti mengevaluasi 3 karakteristik dari perusahaan
yaitu likuiditas, aktivitas, dan solvabilitas. Probabilitas yang menjadi faktor penting yang harus diperhatikan oleh penganalisa. Jadi yang pertama, apa itu likuiditas? Likuiditas itu menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban keuangannya yang harus segera dipenuhi, atau kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban pada saat ditagih. Probabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu. Solvabilitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk kewajiban keuangan apabila perusahaan tersebut dilikuidasikan, baik kewajiban keuangan jangka pendek maupun jangka panjang. Aktivitas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk mengukur seberapa efektif hasil guna perusahaan menggunakan sumber dayanya. Secara umum, rasio keuangan dibagi menjadi 4 jenis, antara lain likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio probabilitas. Kita masuk yang pertama, yaitu rasio likuiditas. Menurut Darsono, rasio ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek. Likuiditas ini berhubungan dengan masalah kepercayaan kreditor jangka pendek kepada perusahaan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya aktivitas lancar. Rasio likuiditas antara lain sebagai berikut. Yang pertama itu rasio lancar atau current ratio. Rasio lancar adalah pengukuran yang digunakan secara luas untuk mengevaluasi likuiditas perusahaan dan kemampuan membayar utang jangka pendek. Bisa ditengok di sini rumusnya. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio. Rasio ini menunjukkan kemampuan aktivitas lancar yang paling liquid mampu menutupi utang lancar. Menurut Darsono, rasio ini mengukur kemampuan aktivitas lancar minus persediaan untuk membayar kewajiban lancar. Untuk rumusnya dapat ditengok pada slide. Lalu selanjutnya rasio cash. Rasio ini digunakan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban-kewajiban yang jatuh tempo. Menurut Sutrisno, menjelaskan bahwa rasio kas adalah rasio yang membandingkan antara kas dan aktivitas lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Bisa tengok rumus pada PowerPoint. Lalu kita masuk kepada rasio solvabilitas. Menurut Raharja Putra, rasio solvabilitas mengukur sejauh mana perusahaan mendanai usahanya dengan membandingkan antara dana sendiri yang telah disetorkan dengan jumlah pinjaman dari para kreditor. Menurut Weigen, rasio solvabilitas mengukur kemampuan perusahaan untuk bertahan selama periode waktu yang panjang. Sutrisno membagi rasio solvabilitas menjadi 2 macam, yaitu yang pertama debt to equity ratio atau rasio utang dengan modal sendiri, merupakan imbangan antara hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal tersendiri. Lalu yang kedua, debt ratio. Rasio ini mengukur jumlah aktivitas perusahaan yang dibiayai oleh modal yang berasal dari kreditur. Kita lanjut pada rasio probabilitas. Menurut Astuti, mengumpulkan bahwa probabilitas adalah kemampuan suatu perusahaan untuk menghasilkan laba, dan satu-satunya ukuran probabilitas yang penting adalah laba bersih. Sedangkan menurut Harhab, rasio probabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan mendapat laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada, seperti kegiatan penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, jumlah cabang, dan sebagainya. Jadi rasio probabilitas itu terdiri dari yang pertama rasio. Rasio ini digunakan untuk menghitung tingkat keuntungan yang diperoleh dari penjualan dengan membagikan antara laba bersih setelah pajak dan penjualan. Lalu selanjutnya yaitu return to equity. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dengan modal sendiri yang dimiliki. Rumus dapat ditengok dalam PowerPoint. Yang kedua, return on investment. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan
untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutupi investasi yang digunakan. Lalu yang terakhir ada rasio aktivitas. Menurut Raharja Putra, rasio yang mengukur seberapa penggunaan akan sumber daya ini menggambarkan aktivitas yang dilakukan perusahaan dalam menjalankan operasinya, baik dalam kegiatan penjualan, pembelian, dan kegiatan lainnya. Berikut rumus-rumusnya. Berikut daftar pustakanya. Baik, sekian saja dari saya. Terima kasih. Mungkin dari Saudara Rauf dan Saudara Ramadan ingin bertanya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih Saudara Ari. Perkenalkan, saya Muhammad Rauf dengan NIM 1704033134. Saya ingin bertanya mengenai perbedaan antara rasio lancar dan rasio cepat. Apakah Saudara Ari boleh menjelaskan tentang perbedaannya? Terima kasih. Terima kasih Saudara Rauf. Jadi, perbedaan antara rasio lancar dengan rasio cepat ya. Jadi, di antara mereka ini perbedaan mendasar, yaitu rasio likuiditas adalah bahwa current ratio atau rasio memberikan Anda gambar pendeknya tepat waktu tanpa menggunakan pendapatan dari penjualan inventory. Terima kasih. Mungkin itu saja dari Saudara Ramadan. Ya, terima kasih Saudara Ari. Saya ingin bertanya, pada di slide rasio solvabilitas, itu tadi saya lihat ada dua macam. Yang pertama debt equity ratio. Bisa dijelaskan nggak tujuan dari debt equity ratio itu apa ya? Terima kasih Saudara Ari. Terima kasih Saudara Ramadan atas pertanyaannya. Jadi tujuan dari debt equity ratio. Jadi yang pertama itu kita harus mengerti apa itu debt to equity ratio. Jadi debt to equity ratio itu adalah sebuah rasio keuangan yang membandingkan jumlah hutang dengan ekuitas. Ekuitas dan jumlah hutang yang digunakan untuk operasional perusahaan harus berbeda dalam jumlah yang proporsional. Jadi debt to equity ratio ini juga sering dikenal sebagai rasio leverage atau rasio pengungkit. Jadi rasio pengungkit ini digunakan untuk melakukan pengukuran dari investasi yang terdapat dari suatu perusahaan. Itu tujuan dari debt equity ratio itu sendiri, Saudara Ramadan. Terima kasih. Oke, terima kasih Saudara Ari. Mungkin giliran saya untuk presentasi. Apakah sudah nampak? Saudara lain? Sudah nampak. Oke, Saudara Rauf. terima kasih. Oke, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan perusahaan yang saya buat. Kemudian kita masuk yang pertama itu tujuan laporan keuangan. Jadi setiap perusahaan itu ada namanya laporan tahunan. Jadi laporan tahunan itu adalah laporan perusahaan yang paling penting untuk pemegang saham. Biasanya isinya itu ada dua, yaitu yang pertama itu ada bagian lisan, atau sering juga disajikan sebagai surat dari ketua yang menggambarkan hasil operasi perusahaan selama setahun terakhir dan kemudian membahas perkembangan baru yang mempengaruhi operasi di masa depan. Kemudian yang kedua itu laporan tersebut memberikan ada juga laporan keuangan dasar seperti neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan laba ditahan. Tujuan dari laporan keuangan itu ialah memberikan gambaran akuntansi tentang operasi dan posisi keuangan perusahaan. Data terperinci disediakan untuk 2 atau 3 tahun terakhir, bersama dengan ringkasan histori dari statistik operasi untuk selama 5 atau 10 tahun terakhir.
Jadi laporan keuangan ini sebenarnya melaporkan apa yang sebenarnya terjadi pada aset, pendapatan, dan dividen selama beberapa tahun terakhir yang ada di perusahaan. Kemudian kita masuk lagi ada neraca. Neracanya adalah mewakili gambaran dari posisi perusahaan pada titik waktu tertentu. Seperti yang sebelumnya dijelaskan pada waktu-waktu periode tertentu. Jadi dari neraca itu isinya tuh ada aset seperti yang bisa dilihat di gambar di samping ini. Di sisi kiri itu ada pernyataan menunjukkan aset yang dimiliki perusahaan. Kemudian di kanan itu ada menunjukkan kewajiban dan ekuitas perusahaan yang mewakili klaim terhadap aset. Kemudian ada aset lancar atau current asset kan. Aset lancar itu ya termasuk itu ya kas ditambah item lain yang harus dikonversikan menjadi kas dalam 1 tahun. Dan termasuk ada kas dan setara piutang dan persediaan. Kemudian ada juga aset jangka panjang, yaitu aset yang masa manfaatnya lebih 1 tahun. Contohnya tuh ada pabrik dan peralatan-peralatan gitu yang dibeli oleh perusahaan. Kemudian di sisi kanan itu ada utang dan equity. Jadi ada utang itu untuk kewajiban liabilitas atau uang yang dimiliki perusahaan kepada kreditor atau ekuitas pemegang saham yang mempresentasikan kepemilikan seperti ekuitas pemilik rumah yang merupakan nilai rumah dikurang jumlah pinjaman hipotek yang belum dibayar. Kemudian itu ada liabilitas itu ada 2 kategori, yaitu liabilitas atau kewajiban lancar adalah kewajiban yang dapat dilunasi dalam 1 tahun dan termasuk hutang, akrual atau total gaji yang masih harus dibayarkan, dan pajak yang harus dibayarkan. Dan wesel bayar yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Kemudian ada hutang jangka panjang atau long term debt, yaitu kewajiban yang akan dilunasi, yaitu pinjaman jangka panjang atau obligasi yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Kemudian ini salah satu contoh dari neraca. Di sini dapat kita lihat ada asetnya. Aset itu di sini saya ambil dari contohnya adalah allied food product. Di sini ada cash, kemudian untuk kewajiban atau liabilities atau utang piutang itu ada account payable, not payable, dapat dilihat di slide. Kemudian selanjutnya ada juga laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang meringkas pendapatan dan pengeluaran perusahaan selama periode akuntansi, umumnya 1/4 atau 1 tahun. Untuk contohnya dapat dilihat di tabel 32. Ini masih tentang dari Allied Food Production. Dapat dilihat di sini contoh laporan laba rugi tahun 2005 dan 2004. Untuk selanjutnya ada arus kas bersih. Arus kas bersih adalah kas bersih aktual sebagai lawan dari laba akuntansi atau laba bersih yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Laba akuntansi adalah laba bersih perusahaan seperti yang dilaporkan pada laporan laba rugi. Untuk rumusnya itu arus kas bersih sama dengan pendapatan bersih ditambah penyusutan atau amortisasi. Kemudian ada laporan arus kas. Laporan arus kas adalah pernyataan yang melaporkan dampak aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan perusahaan pada arus kas selama periode akuntansi. Jadi ada juga faktor-faktor utama yang mempengaruhi saldo kas perusahaan, yaitu yang pertama itu ada arus kas, kemudian ada perubahan modal kerja, aktiva tetap, dan yang keempat itu adalah keamanan transaksi dan pembayaran dividen. Kemudian ini adalah salah satu contoh dari laporan arus kas yang saya ambil dari buku referensi saya. Ini adalah arus kas dari Allied Food Production tahun 2005. Kemudian kita lanjut. Kemudian ada analisis rasio. Dalam analisis rasio ini ada salah satunya adalah rasio likuiditas. Jadi rasio ini adalah rasio yang menunjukkan hubungan kas perusahaan dan aset lancar lainnya dengan kewajiban lancarnya. Dari rasio likuiditas itu ada 2 yang bisa dipakai, yaitu yang pertama itu current ratio atau jadi rasio ini dihitung dengan membagikan aset lancar dengan kewajiban lancar. Ia menunjukkan
Jadi kegunaannya itu menunjukkan sejauh mana kewajiban lancar yang ditutupi oleh aset tersebut diharapkan akan dikonversikan menjadi kas dalam waktu dekat. Itu rumusnya yaitu ini current asset per current liabilities. Kemudian ada yang kedua itu ada quick or asset test ratio. Ini adalah rasio yang paling banyak digunakan, yaitu dengan cara yaitu untuk menghitung dengan cara mengurangi persediaan dari aset lancar dan kemudian membagi sisanya dengan kewajiban lancar. Kemudian ada aset pengelolaan aset, rasio pengelolaan aset atau aset manajemen rasio. Rasio manajemen aset adalah seperangkat rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan mengelola asetnya. Yang pertama itu ada rasio perputaran persediaan atau inventory turnover ratio, yaitu rasio di mana penjualan dibagi dengan beberapa aset dan seperti namanya, rasio tersebut menunjukkan berapa kali item tersebut diserahkan selama setahun. Jadi untuk inventory turnover ratio itu untuk rumusnya itu sales dibagi sama inventory satu persediaan. Kemudian untuk selanjutnya yang kedua itu ada day sales outstanding atau DSO. Jadi rasio ini digunakan untuk menilai piutang dan ini dihitung dengan membagi piutang dengan penjualan harian rata-rata untuk mengetahui berapa hari penjualan terikat dalam piutang. Untuk rumusnya yaitu receivable per average sales per day. Kemudian ada yang ketiga itu ada rasio perputaran aset tetap. Dalam aset ini mengukur seberapa efektif perusahaan menggunakan pabrik dan peralatannya. Untuk rumusnya yaitu sales dibagi sama net fixed asset. Kemudian yang keempat ada rasio perputaran aset total, yaitu untuk mengukur perputaran semua aset perusahaan dan untuk menghitungnya yaitu sales dibagi sama total aset. Kemudian ada debt management ratio atau rasio pengelolaan hutang. Yang pertama itu ada total hutang terhadap total aset, yang umumnya disebut debt ratio. Untuk mengukurnya itu total utang dibagi sama total aset. Kemudian yang kedua itu adalah rasio waktu bunga pendapatan atau TIE, dalam bahasa Inggrisnya times interest earned, yaitu dengan cara membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan biaya bunga. Kemudian ada profitabilitas rasio atau rasio profitabilitas, yaitu kelompok rasio yang menunjukkan efek gabungan dari likuiditas, manajemen aset, dan hutang pada hasil operasi. Pertama itu ada margin keuntungan penjualan atau profit margin on sales, yaitu dengan cara membagi net income per sales. Kemudian ada pengembalian total aset, yaitu atau ROA atau return on total asset, yaitu dengan cara membagikan net sales dengan total aset. Kemudian selanjutnya ada BEP atau Basic Earn Power atau rasio daya produktif dasar yang dapat dicari dengan membagi laba sebelum bunga dan pajak dengan total aset. Kemudian ada yang keempat ada pengembalian ekuitas umum. Dalam rasio laba bersih terhadap ekuitas biasa, mengukur tingkat pengembalian investasi pemegang saham biasa. Rasio akuntansi garis bawah adalah laba atas ekuitas umum, yaitu dengan cara net income dibagi common equity. Kemudian ada market value ratio atau rasio nilai pasar, yaitu seperangkat rasio yang menghubungkan harga saham perusahaan dengan pendapatan arus kas dan nilai buku per saham. Untuk rumusnya yang pertama itu ada rasio harga per penghasilan, yaitu harga per lembar saham dibagi sama penghasilan per lembar. Kemudian ada rasio harga atau arus kas, yaitu harga per lembar dibagi sama arus kas per lembarnya. Kemudian saya mengambil referensi dari buku Eugene F. Birmingham dan Joel F. Houston yang berjudul Fundamental of Financial Management, edisi yang ke-11. Demikian presentasi saya. Mungkin kepada saudara Ari dan Ramadan yang ingin bertanya, saya persilahkan. Ya, saya ingin bertanya, saudara Rauf.
Oke, ya, silahkan saudara Ari. Jadi saya ingin bertanya, apakah boleh diberikan salah satu contoh dari perhitungan rasio yang ada yang Anda jelaskan tadi? Oke, terima kasih saudara Ari. Mungkin saya ambil contohnya dari salah satunya yaitu current ratio, yaitu dalam membagikan aset lancar dengan kewajiban lancar. Ya, itu bertujuan untuk menunjukkan sejauh mana kewajiban lancar yang ditutupi oleh aset tersebut. Jadi untuk ini kan current ratio itu adalah current asset dibagi dengan current liabilities atau kewajiban. Jadi kita ambil contoh dari tabel 31. Di sini dapat kita lihat pada tahun 2005 total asetnya ialah $1.000. Kemudian total current liabilities adalah $310. Jadi untuk current rasionya yaitu 1.000 dibagi 310. Jadi untuk 1.000 dibagi 310 itu sekitar 3,2. Jadi untuk rata-rata industri itu current ratio itu ada di sekitar 4,0. Jadi dari Allied Food Product ini kita lihat perusahaan Allied Food berada agak sedikit lemah untuk current rasionya. Oke, terima kasih saudara Ari. Mungkin saudara Ramadan ingin bertanya juga. Ya, terima kasih saudara Rauf. Saya ingin bertanya kepada saudara Rauf. Dalam slide Anda dari tadi saya melihat Anda menyebutkan earnings per share atau IPS. Boleh dijelaskan nggak apa itu IPS atau earning per share tersebut? Oke, baik. Terima kasih saudara Rauf. Oke, terima kasih saudara Ramadan. Earning per share. Oke. Jadi ini ya, earning per share atau laba per saham. Jadi laba per saham itu ialah tingkat keuntungan bersih untuk setiap keuntungan tingkat keuntungan bersih untuk tiap lembar sahamnya yang mampu diraih perusahaan pada saat menjalankan operasinya. Jadi laba per share atau EPS itu diperoleh dari laba yang tersedia bagi pemegang saham dibagi dengan jumlah rata-rata saham biasa yang beredar, gitu. Oke, terima kasih saudara Ramadan. Untuk saudara Ramadan saya persilahkan untuk presentasi. Baik, terima kasih saudara Rauf. Berikutnya saya akan mempresentasikan laporan keuangan dari PPT saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NIM 1704031149. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Apakah terlihat gambarnya? Ya, terlihat kok, saudara. Ya, slide kedua. Ya, slide kedua, saudara Rauf. Ya, tujuan dari laporan keuangan tersebut ialah memberikan informasi keuangan yang mencakup perubahan unsur-unsur laporan keuangan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam menilai kinerja keuangan terhadap perusahaan, di samping pihak manajemen perusahaan. Adapun bentuk-bentuk laporan keuangan pada slide ketiga, yang pertama ialah neraca. Neraca adalah laporan yang sistematis tentang aktiva, kewajiban, dan ekuitas dari perusahaan pada suatu saat tertentu. Neraca adalah potret posisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Aktiva terbagi menjadi dua. Yang pertama aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Aktiva lancar adalah aktiva yang diharapkan
dapat direalisasikan dalam waktu 1 tahun atau dalam siklus operasi normal perusahaan. Contohnya ialah kas dan setara kas dan investasi jangka pendek, wesel tagih, piutang usaha, piutang retensi, dan sebagainya. Yang kedua ialah aktiva tidak lancar. Piutang pada pihak yang ada hubungan istimewa. Aktiva pajak tanggungan investasi pada perusahaan asosiasi, tanah belum dikembangkan, investasi jangka panjang lain, dan aktiva tetap, dan lainnya. Lalu ada kewajiban. Kewajiban terbagi menjadi 2, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Kewajiban lancar ini meliputi seperti pinjaman jangka pendek, wesel bayar, hutang usaha, hutang bruto kepada pemberi kerja, hutang pajak, uang muka kontrak, beban yang masih harus dibayar, dan sebagainya. Lalu ada kewajiban tidak lancar, seperti hutang hubungan istimewa, kewajiban pajak tanggungan, kewajiban imbalan pasca kerja, uang muka proyek jangka panjang, pinjaman jangka panjang, hutang sewa guna usaha, dan lain sebagainya. Lalu yang terakhir adalah ekuitas. Ekuitas seperti modal saham, tambahan modal di store, selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, selisih transaksi perubahan ekuitas perusahaan asosiasi, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasikan dari efek yang tersedia untuk dijual. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan kegiatan operasi yang dilakukan perusahaan untuk periode tertentu. Laporan ini menyajikan informasi mengenai pendapatan, beban, keuntungan, dan kerugian yang dialami oleh perusahaan untuk periode tertentu. Pengguna laporan keuangan menggunakan informasi laporan laba rugi untuk mengevaluasi kinerja yang telah dicapai perusahaan dan memberikan gambaran tentang pencapaian arus kas di masa yang akan datang. Berikut adalah contoh dari komponen laba rugi. Ada pendapatan usaha, beban kontrak, laba rugi atau kotor, beban pemasaran, beban umum dan administrasi, beban usaha, laba usaha atau bagian ruginya, penghasilan beban lain-lain, laba rugi sebelum pajak penghasilan, dan laba rugi bersih. Selanjutnya, analisis arus kas. Analisis arus kas merupakan alat utama untuk melakukan evaluasi atas sumber dan penggunaan dana. Analisa ini memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai bagaimana perusahaan memperoleh pendanaannya dan melakukan alokasi sumber dananya. Analisa ini juga dapat digunakan untuk melakukan peramalan arus kas dan merupakan bagian dari analisis likuiditas. Laporan arus kas mencakup faktor-faktor yang berdampak terhadap arus kas, antara lain aktivitas operasi, investasi, dan pembiayaan. Arus kas bersih. Arus kas bersih sering dinyatakan sebagai laba bersih, ditambah penyusutan karena penyusutan adalah poson kas terbesar. Berbagai jenis rasio keuangan terdapat. Umumnya, perhitungan sekumpulan rasio keuangan akan mengawali analisa laporan keuangan. Rasio keuangan dirancang untuk mengungkapkan kekuatan atau kelemahan relatif suatu perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain pada industri yang sama. Rasio keuangan juga menunjukkan posisi keuangan yang membaik atau memburuk selama periode tertentu. Yang kedua ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini disebut dengan rasio pengungkit, yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Rasio solvabilitas meliputi yang pertama ada debt to asset ratio, yaitu total kewajiban terhadap aset. Rasio ini menekankan pentingnya pendanaan hutang dengan jalan menunjukkan presentasi aktiva perusahaan yang didukung oleh hutang. Rasio ini juga menyediakan informasi tentang kemampuan perusahaan dalam mengadaptasi kondisi pengurangan akibat kerugian tanpa mengurangi pembayaran bunga pada kreditor. Yang terdapat rumusnya ialah total kewajiban dibagi total aktiva dikali 100. Lalu yang kedua ada debt to equity ratio. Rasio ini menunjukkan presentasi penyediaan dana oleh pemegang saham terhadap pemberi pinjaman. Semakin tinggi rasio, semakin rendah pendanaan perusahaan yang disediakan oleh pemegang saham. Adapun rumusnya ialah total kewajiban dibagi total ekuitas kali 100. Selanjutnya yang ketiga adalah rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas menunjukkan pengaruh gabungan dari kebijakan likuiditas, manajemen aktiva, manajemen utang terhadap hasil operasi. Laba bersih perusahaan ada ialah laba bersih dibagi pendapatan dikali 100. Lalu ada return
on asset. Rasio ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari setiap Rp1 aset yang digunakan. Adapun rumusnya ialah laba bersih dibagi total aktiva dikali 100. Lalu ada return on equity. Rasio ini berguna untuk mengetahui besarnya kembalian yang diberikan oleh perusahaan untuk setiap rupiah modal dari pemilik. Adapun rumusnya ialah laba bersih dibagi rata-rata ekuitas kali 100. Yang terakhir ialah rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini meliputi receivable turnover atau RTO. Rasio ini menggambarkan kualitas piutang perusahaan dan kesuksesan perusahaan dalam penagihan piutang yang dimilikinya. Adapun rumusnya ialah penjualan bersih dibagi rata-rata piutang dagang dikali 100. Nilai rasio 12 menunjukkan bahwa dana dalam piutang berputar 12 kali dalam setahun. Artinya juga nilai penjualan dalam 1 tahun adalah 12 kali dari nilai piutang. Semakin tinggi rasio turnover, ini menunjukkan modal kerja yang ditanamkan dalam piutang rendah. Yang kedua ialah total asset turnover atau TATO. Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan penjualan. Nilai rasio 1,5 menunjukkan bahwa perusahaan memperoleh penjualan yang nilainya 1,5 dari keseluruhan aktiva yang dimilikinya. Perputaran modal kerja merupakan rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan modal kerja untuk menciptakan penjualan. Adapun rumusnya ialah penjualan bersih dibagi rata-rata aktiva dikali 100. Sekian presentasi saya. Ada yang ingin bertanya pada Saudara Rauf dan Saudara Ari? Dipersilakan. Oke, terima kasih kepada Saudara Ramadan. Saya ingin bertanya pada slide ke-9. Pada arus kas bersih, apa perbedaan laba dan arus kas bersih? Terima kasih pada Saudara Ramadan. Baik, terima kasih Saudara Rauf. Untuk perbedaan dari arus kas bersih tersebut dan laba bersih tersebut ialah bagaimana kita tahu bahwa salah satu tujuan utama dari sebuah perusahaan adalah memaksimalkan nilai saham. Karena nilai seluruh aset termasuk saham tergantung pada arus kas yang diperkirakan akan dihasilkan oleh aset tersebut. Perbedaan tersebut terjadi karena beberapa pendapatan membeban yang dilaporkan di dalam laporan laba rugi tidak dibayarkan secara tunai sepanjang tahun. Beberapa perusahaan hanya memiliki sedikit pendapatan non-cash. Hal ini berarti jika suatu perusahaan memiliki pajak tanggungan dalam jumlah besar, hal ini berarti pajak yang dibayarkan sebenarnya lebih rendah daripada yang dilaporkan dalam laporan keuangan laba rugi. Adapun rumus arus kas bersih ialah laba bersih ditambah penyusutan dan amortisasi. Sekian Saudara Rauf. Saudara Arya, apakah ingin bertanya? Terima kasih Saudara Ramadan. Saya ingin bertanya mengenai apa itu amortisasi dan penyusutan ya, Saudara? Iya, Saudara Ari, terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjelaskan dari pertanyaan Saudara, amortisasi dan penyusutan. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Ari. Amortisasi ialah penurunan atau pengurangan nilai aktiva tak terwujud dalam setiap periode akuntansi yang terlewati. Amortisasi juga dilakukan guna mencerminkan nilai penjualan kembali. Jadi misalkan sudah dilakukan pinjaman sebesar tertentu dengan masa cicilan pembayaran tertentu, maka bisa dianggap nilai amortisasi adalah sejumlah cicilan yang harus dibayarkan tersebut. Sedangkan penyusutan ialah pengeluaran untuk pembelian, pendirian, penambahan, perbaikan, dan perubahan harta wujud. Jadi amortisasi ialah nilai dari aktiva yang tak terwujud, sedangkan penyusutan ialah nilai dari aktiva yang terwujud. Baik, Saudara Ramadan, terima kasih atas jawabannya. Ya, sama-sama Saudara Ari. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator, Saudara Rauf. Ya, terima kasih pada Saudara Ramadan yang telah presentasi. Dengan berakhirnya presentasi dari Saudara Ramadan, maka sampailah kita di ujung. Terima kasih saya ucapkan kepada Saudara Ari dan Saudara Ramadan yang telah mempresentasikan materi PPT-nya. Semoga
dari video dan presentasi yang telah kita paparkan dapat bermanfaat bagi yang menonton. Demikian presentasi kita hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.